Izin mulai teman-teman. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita masuk ke Waalaikumsalam. sesi kedua ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kemarin belum membaca ataupun menonton videonya, silakan bisa menyimak dulu video yang kemarin ya, agar kita bisa lebih selaras mengetahui apa maksud dari sesi kedua kali ini. Oke. Ya, Pak. Di tujuan pembelajaran kita di sini akan menjelaskan konsep teknologi informasi. Jadi diharapkan teman-teman nanti output dari sesi kedua ini di 1 minggu ini teman-teman mampu memahami apa sih teknologi informasi itu gitu ya. Definisi teknologi informasi ya, sebagaimana kita tahu kalau teknologi informasi kan merupakan berbagai perangkat yang memberikan suatu informasi ya. Dalam hal definisi ini eh, dapat disebutkan sebagai kemampuan yang digunakan dalam pembentukan dan penyimpanan serta penyebaran informasi. Jadi intinya sih segala sesuatu perangkat, baik itu laptop, kemudian smartphone, ataupun sampai dengan ATM, itu bisa dikatakan teknologi informasi karena menyimpan, kemudian menyebarkan, dan membentuk suatu informasi ya. Nah, kenapa sih ATM bisa disebut sebagai teknologi informasi? Karena ketika kita melakukan penggesekan atau kita melakukan transaksi, maka ATM itu akan tersimpan ya lognya ke dalam suatu server ataupun database. Dan hal itu berguna untuk mendeteksi fraud, kemudian mendeteksi hal-hal anomali yang terjadi dalam suatu transaksi yang dilakukan oleh si pengguna ataupun pembeli. Nah, kita membutuhkan teknologi informasi. Ini ada 4 poin, di mana yang pertama itu adalah kompleksitas tugas manajemen. Kompleksitas tugas manajemen dapat diketahui ya, karena kan manajemen ini gak cuma kita menganalisa suatu dokumen, menganalisis suatu aturan dan lain sebagainya, tapi kan kita tetap membutuhkan suatu perangkat, suatu IT, teknologi informasi dalam hal mempermudah pekerjaan kita sehari-hari ya. Kita bisa melihat ya kalau sudah ada HR ya, Human Resource Information System, yang dimana itu juga membantu tugas dari manajemen HR. Kemudian ada juga bagian dalam hal payroll dan lain sebagainya macam. Karena kan kalau kita melakukan pembukuan secara manual atau tradisional, itu akan membutuhkan waktu yang lama dan membuang-buang kertas juga ya teman-teman ya. Apalagi eh, hal-hal yang berbau konvensional itu mudah dilakukan manipulasi ataupun fraud ya. Kemudian di poin kedua adalah pengaruh globalisasi. Ya karena seluruh dunia ini sudah menggunakan internet, sudah menggunakan perangkat teknologi. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya teman-teman ya. Kalau Indonesia sendiri, kalau saya bilang ada beberapa penelitian itu mengungkapkan Indonesia sudah tertinggal 50 tahun teknologinya dibandingkan negara-negara lain. Dan negara-negara lain mungkin ada yang sampai 80 tahun, 100 tahun lebih canggih daripada Indonesia. Namun dengan perbedaan yang cukup tinggi dan cukup signifikan tersebut, kita tinggal mengasah kemampuan kita dalam memanfaatkan teknologi informasi. Jadi jangan karena teknologi kita ini terlambat 50 sampai dengan 100 tahun, kita jadi tidak memanfaatkan teknologi. Nah, itu adalah hal yang salah. Nah, di poin ketiga kita memerlukan respon time yang cepat. Kita bisa ngebayangin kalau misalkan uh, diberikan suatu pekerjaan oleh manajer ataupun atasan kita. Tentunya kalau ini memerlukan
sifat yang konvensional atau tradisional, tatap muka itu akan sangat lama ya, di mana kita harus memanage waktunya, memanage tempat rapatnya, atau memanage hal-hal orang-orang siapa saja yang perlu datang dalam suatu pertemuan tersebut. Nah, dengan diperlukannya respon time yang cepat ini, kita bisa memanfaatkan teknologi itu sendiri. Seperti misalkan ya, kalau dokumen untuk sharing gitu ya, nah itu kan kita bisa memanfaatkan Google Docs ya, di mana kita bisa langsung melakukan review, komen terkait dengan perbaikan apa saja yang perlu dilakukan pada dokumen tersebut. Atau bahkan kalau ada pembukuan yang salah, kita juga bisa langsung ya menggunakan Google Docs. Bahkan yang saat ini kita lakukan tatap muka ya secara virtual ini cukup dengan Zoom meeting saja dengan respon time-nya yang cukup cepat. Feedback yang teman-teman terima dari suara ataupun visual saya itu cepat ya, tergantung koneksi masing-masing. Dan yang terakhir adalah tekanan persaingan bisnis ya teman-teman ya. Tentunya karena persaingan bisnis ini sudah semakin luas akibat internet dan juga informasi yang beredar ini semakin mudah didapatkan, maka otomatis kita memerlukan teknologi informasi ini untuk mengetahui dan mengadaptasi kira-kira bisnis kita ini kurangnya di mana sih? Kita bisa melihat dari review di Google Maps, kemudian review di Twitter, ataupun review di Play Store kalau misalkan ada aplikasi ya gitu ya teman-teman ya. Nah, sistem informasi ini, kita masuk ke sistem informasi. Jadi, sistem informasi ini merupakan sistem yang menggunakan teknologi komputer untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Jadi, teman-teman yang ada di uh, prodi sistem informasi itu ada memiliki tujuan untuk menciptakan suatu sistem yang dapat mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan. Di mana tentunya kalau dalam penyimpanan data yang diperoleh itu belum tentu data yang bisa kita olah gitu ya. Jadi belum tentu data tersebut itu data jadi gitu. Nah, ini biasanya data yang kita terima di sistem itu adalah data mentah gitu ya. Jadi kalau kita sebentar saya coba. Kok bisa? Nah, jadi kalau di IT kita menyebutnya data mentah itu sebagai data raw gitu ya. Nah, kemudian data tersebut itu belum tentu informasi ya teman-teman ya. Jadi kalau datanya tidak diolah, ya makanya datanya tidak dapat memberikan suatu informasi. Makanya untuk mendapatkan informasi kita perlu mengolah dan menganalisis data tersebut. Nah, data yang telah diorganisasi itu akan memberikan arti. Arti ini berarti ya informasi. Karena tidak semua data itu eh, tidak semua data itu penting gitu ya teman-teman ya. Atau memiliki informasi yang dibutuhkan. Karena meskipun ibaratnya nih data kita bocor gitu ya, data perusahaan kita bocor, dipegang oleh orang-orang yang bukan kompetitor kita, maka data tersebut perlu mereka pelajari terlebih dahulu gitu ya. Mereka harus analisis terlebih dahulu apa sih yang penting dari data perusahaan tersebut gitu, sehingga mereka bisa menjualnya ke kompetitor perusahaan kita gitu. Nah, itulah yang menjadikan data yang perlu diolah ataupun dianalisis untuk menjadi suatu informasi. Nah, biasanya si peretas itu tidak menjual data gitu ya teman-teman ya. Nah, ini.
Peretas itu menjual suatu informasi. Jadi data yang dikumpulkan yang bisa diinterpretasikan atau dijabarkan lah ya. Intinya itu apa sih data ini untuk apa kepentingannya, kira-kira seperti itu. Nah, gabungan dari data dan informasi ini akan menciptakan suatu pengetahuan, teman-teman. Nah, pengetahuan inilah yang menjadi suatu minyak lah ya kalau di dunia data itu data is new oil ya kalau nggak salah ya. Data is new oil. Jadi data ini banyak, tapi belum tentu semua data itu penting gitu ya. Perlu kita pilah-pilah dulu untuk melakukan pembelajaran dan memahami inti dari suatu data tersebut agar dapat kita buat atau diaplikasikan ke dalam suatu case yang kita hadapi gitu ya di suatu pekerjaan. Nah, sistem informasi juga memiliki basis itu sendiri ya. Kita menggunakan komputer gitu ya teman-teman ya. Atau biasa disebut sebagai computer based information system. Nah, jadi computer based information system ini merupakan sistem informasi yang menggunakan komputer dan teknologi komunikasi. Di sini teman-teman ya. Komputer dan teknologi komunikasi untuk melakukan tugas-tugas yang diinginkan. Nah, computer based information system apa saja sih yang ada di real world ataupun real case kita ya di dunia kerja? Ya, teman-teman tentunya ini sudah pernah melihat atau pernah menggunakan mungkin ya. Jadi ada Orange, kemudian ada Tableau, ada Microsoft Excel, dan lain-lain lah ya. Nah, itu adalah suatu sistem informasi yang berbasis komputer untuk melakukan tugas-tugas yang kita inginkan gitu ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya kita secara tidak sadar sudah menggunakan computer based information system. Nah, keuntungannya apa sih dalam menggunakan sistem informasi? Tentunya kita bisa mendapatkan keuntungan ya di lain hal informasi yang cepat dan akurat, kita juga bisa jadi lebih efisien. Efisien ini bisa diibaratkan kita bisa memiliki lebih banyak waktu, waktu luang ya, Bu. Luang ini untuk belajar lah ya, untuk belajar hal baru. Nah, terkadang ketika teknologi ini sudah mengakar di proses bisnis perusahaan, kita tidak memanfaatkan efisiensi ini dengan baik gitu ya teman-teman ya. Jadi kerjaan kita udah selesai, kita mungkin masih belajar dengan eh, case-case yang sudah kita selesaikan sebelumnya atau bahkan kita membuang waktu dengan menonton YouTube, menonton TikTok dan lainnya. Padahal kita bisa memanfaatkan waktu luang ini untuk belajar hal baru gitu ya teman-teman ya kayak yang teman-teman lakukan sebenarnya di kuliah ini ya. Nah, teknologi kan sebenarnya sudah memberikan kita waktu efisien nih, kemudian cepat dan akurat. Nah, berarti kan sudah memangkas waktu kerjaan kita sebenarnya. Nah, hal yang waktu lebih tersebut lah yang kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Nah, di poin ketiga, proses pengolahan informasi secara real time tanpa dibatasi waktu, jarak, dan tempat. Oke, ini mungkin teman-teman sudah melakukan dan menggunakan ya. Kayak misalkan mungkin ada yang orang tuanya di kampung, ada yang orang tuanya juga di luar negeri, bahkan teman-teman yang saat ini kuliah di luar negeri sering berkomunikasi dengan teman-temannya yang ada di Indonesia. Nah, tentunya hal ini dipengaruhi oleh pengelolaan informasi yang secara real time. Mungkin teman-teman kemarin sempat nggak sih ngerasain jam 3 sore kalau tidak salah itu internet global itu eh, down ya. Ada yang merasakan?
Nah, internet global itu down kemarin jam 3 pukul ya jam 3 lah sekitaran jam 3. Kalau teman-teman nggak berasa mungkin teman-teman tidak menggunakan aplikasi yang perlu terhubung ke dunia internet di luar Indonesia mungkin ya. Jadi kemarin sempat saya baca-baca ya dari berita. Jadi berbagai media sosial bahkan website luar negeri kalau tidak salah itu ada yang sampai lumpuh terutama di bidang penerbangan ya itu karena internet global down dan teman saya juga merasakan orang yang saat ini berkuliah di luar sana menggunakan kereta akhirnya tidak bisa melakukan eh, perjalanannya gitu ya. Jadi harus menunggu beberapa jam gitu ya teman-teman sampai akhirnya aktif kembali. Nah, dengan kelemahan ataupun kerentanan internet itu, makanya kita sebenarnya membutuhkan internet lokal gitu ya teman-teman. Jadi sebentar, clear dulu ya. Sini ada nggak clear. Oke, di sini nggak ada clear ya. Oke, sip. Jadi sebenarnya teman-teman internet itu kan ada nih internet global. Nah, internet global ini mengkoneksikan seluruh dunia gitu ya. Nah, di bawah itu ada namanya internet lokal. Internet lokal ini terbatas untuk wilayah di suatu negara. Nah, makanya negara kita nih lebih sering eh, menyarankan para pebisnis di Indonesia ini untuk menggunakan server lokal gitu. Karena kenapa? Ketika internet global ini mengalami kendala atau down ya, secara otomatis itu tidak berpengaruh dengan keadaan di negara kita sendiri gitu. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi poin plus kita gitu ya, karena mayoritas aplikasi yang ada di Indonesia itu sudah menggunakan internet lokal atau ISP lokal. Bahkan ada beberapa server multinasional kayak misalkan Azure, Microsoft itu ada kalau nggak salah sekarang udah ada di Indonesia servernya. Nah, jadi itulah di mana proses pengolahan informasi secara real time tanpa dibatasi waktu, jarak, dan tempat itu menjadi keuntungan, terutama untuk kita yang sudah mengaplikasikan untuk tidak tergantung dengan internet global. Nah, kemudian di pengenalan teknologi informasi ini terbagi menjadi dua ya teman-teman ya. Di sini ada infrastruktur, kemudian ada arsitektur. Ini kalau dilihat agak mirip, tapi sebenarnya berbeda teman-teman ya. Jadi kalau infrastruktur ini adalah suatu wadah ya, wadah kita untuk membangun suatu tempat gitu. Tempat kita ibaratnya tuh membutuhkan tempat kosong ya. Tempat kosong untuk menyimpan perangkat keras, kemudian perangkat lunak, jaringan dan komunikasi, informasi, basis data. Nah, ini ya di satu wadah ini yang terkoneksi dengan internet. Agar kita bisa berkomunikasi ya dari internet ini akhirnya ini bisa berkomunikasi. Nah, kalau arsitektur informasi ini lebih ke bagaimana kita merencanakan kebutuhan informasi. Nah, ini disebutnya kalau di IT itu blueprint ataupun eh, kalau tidak salah tuh apa ya, framework juga bisa sih framework. Kalau di dunia penelitian namanya metode. Nah, ini yang perlu dipahami sebenarnya ya. Jadi dalam membuat suatu aplikasi, kita perlu memikirkan dulu arsitekturnya seperti apa. Nah, biasanya ini akan membawa, sebentar saya hapus dulu. Nah, di arsitektur ini kita
akan bekerja sama dengan user atau klien. Kemudian di sini ada programmer, manager. Nah, si programmer ini tentunya tidak bisa langsung komunikasi dengan user client karena dia ini terlalu teknis. Kalau berbicara atau memberikan suatu informasi akan terlalu teknis yang membuat user atau klien ini pusing. Jadi perlu manajer ini untuk melakukan translate bahasa. Namanya translate bahasa dari bahasa yang teknis ke dalam bahasa umum. Nah, makanya level programmer dan manajer itu sebenarnya berbeda karena tergantung seberapa sering dia komunikasi dengan orang awam yang tidak mengerti teknologi ataupun arsitektur informasi itu, teman-teman. Nah, lalu dalam mengenali teknologi informasi, di sini juga ada beberapa kemampuan sistem informasi, kemudian tujuannya dan prinsipnya ya teman-teman ya. Jadi kalau dalam kemampuan sistem informasi tentunya itu ada proses transaksi yang membuat cepat dan akurat ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan kris di luar negeri, misalkan di sini Malaysia lah ya. Oke, dengan teman-teman hanya punya rekening rekening Indonesia. Nah, ketika teman-teman ke Malaysia, maka secara otomatis ini akan dikonversi gitu, mata uangnya secara langsung ya. Nah, ini yang dinamakan proses transaksi cepat dan akurat gitu ya. Konversi secara real time, waktu uang peredarannya tersebut. Misalkan 1 ringgit itu berapa rupiah saat itu, dan dalam hitungan detik sudah masuk rekeningnya di beda negara gitu ya. Kemudian ada kapasitas penyimpanan besar dan akses yang cepat. Ini juga perlu dan dibutuhkan oleh suatu sistem informasi karena tidak mungkin ketika kita membangun suatu aplikasi, ya aplikasi tersebut segitu-segitu aja. Jadi diibaratkan tuh kita sudah membangun aplikasi. Awalnya ini digunakan untuk 10 orang. Namun seiring berjalannya waktu, pasti aplikasi ini akan menambah kan, bertambah gitu. Misalkan 20, 50, 100, karena perkembangan bisnis kita yang semakin meningkat. Nah, aplikasi yang awalnya cuma dibutuhkan 10 orang, akhirnya membutuhkan penyimpanan besar dan akses yang cepat. Ini harus linear ya. Jadi harus mengikuti perkembangan dengan seiring dengan peningkatan. Jangan sampai seperti aplikasi yang ada di pemerintah saat ini belum ada balancing. Kalau di IT itu nyebutnya load balancer. Secara otomatis load balancer inilah yang akan memberikan kapasitas. Jadi kalau ada teman-teman pernah ikut tes di tes CPNS BKN ya, CAT, CAT BKN. Nah, secara otomatis si sistem ini akan load balance. Kalau ada 1.000 orang yang akses, maka akan diberikan aksesnya ya 1.000 oleh server ini 1.000 gitu. Kalau ada 2.000 maka 2.000. Jadi jangan sampai yang minta akses ini 1.000 tapi yang dikasih cuma 100 gitu. Ya otomatis aplikasi ini bakal crash atau biasa disebut hang lah ya, hang. Layar hitam lah. Nah, inilah yang menyebabkan yang paling banyak permasalahan ya di dalam kapasitas penyimpanan besar dan akses cepat. Kemudian kita juga membutuhkan komunikasi yang cepat juga ya teman-teman ya. Nah, komunikasi yang cepat ini seperti apa? Nah, komunikasi cepat ini
diibaratkan, bentar. Komunikasi yang cepat ini diibaratkan kecepatan internet deh. Nah, ada yang tahu kira-kira kecepatan internet di Indonesia itu rata-rata berapa megabyte, teman-teman? Hmm, Ada yang tahu nggak? betul. Jadi kecepatan internet Indonesia rata-rata itu masih di bawah 10 Mbps, teman-teman. Satu Indonesia ini ya. Bisa dibilang ini sangat kecil ya dibandingkan negara tetangga kita yang udah 100 Mbps. Hal ini bisa disebabkan oleh peraturan ataupun regulasi yang dimana kecepatan BTS ya, sekarang kan sudah 5G ya. Namun ternyata kalau kita lihat di Indonesia, BTS itu masih paling banyak itu 3G. Kemudian 4G itu masih agak susah ya, 4G susah bisa dibilang. Kemudian kalau ketika kita masuk ke 5G, karena tidak ada 4G, maka otomatis 5G tidak akan bisa diterapkan. Maka otomatis kita mayoritas berada di sini 3G, teman-teman. Nah, hal inilah yang menyebabkan kecepatan internet kita belum bisa merata gitu. Karena kalau ingin merubah dari 3G ke 4G, ini akan merubah infrastruktur dari BTS tersebut. Namun ketika 4G ke 5G, ini tidak akan merubah keseluruhan infrastrukturnya, tapi hanya beberapa modul ataupun alat yang berubah gitu teman-teman. Jadi lebih gampang untuk eh, berpindah dari 4G ke 5G dibandingkan melakukan perubahan transformasi dari 3G ke 4G. Tuh. Lalu di tujuan teknologi informasi tentunya kita memecahkan masalah, membuka kreativitas, efektivitas, dan efisiensi. Ya, ini teman-teman sudah pasti tahu. Nah, kalau di prinsip teknologi informasi itu ada high touch, high touch. Jadi, semakin tinggi teknologi, maka eh, cakupan ya. Jadi teknologi, maka cakupannya akan semakin luas gitu ya. Di sini misalkan di Pulau Jawa, kemudian di Pulau Pasir, Pulau Kalimantan, dan Pulau Papua gitu ya. Nah, maka cakupannya akan semakin luas ya dengan meningkatnya teknologi yang tinggi, kemudian dibantu juga internet lokal dengan kecepatan tinggi gitu ya. Kemudian juga ditambah load balancer, maka otomatis aplikasi ini akan adaptif dengan perkembangan penggunanya. Nah, ini sudah dialami oleh Gojek dan Tokopedia ya. Nah, makanya Gojek dan Tokopedia lebih reliable dibandingkan Shopee kalau kita bandingkan sebenarnya. Nah, di dalam fungsi teknologi informasi ini ada beberapa uh, poin yang bisa kita pelajari ya. Yang pertama adalah bagaimana kita menangkap datanya untuk kita ubah ke dalam informasi atau kita analisis. Jadi data raw harus dianalisis untuk menjadi suatu informasi. Kemudian dalam lakukan analisis, maka kita perlu mengolah. Nah, pengolahan data tersebut eh, bisa kita lakukan dengan menerjemahkan ya kalau misalkan ada bahasa asing Inggris, Indonesia, kemudian ada bahasa misalkan kalau di analisis Twitter itu kita ada namanya transformasi teksnya gitu teman-teman. Jadi dari kata
yang kalimat yang panjang kita ubah menjadi kata dasar gitu ya. Jadi misalkan kalimat kita potong menjadi kata. Nah, kata ini belum tentu berisi jadi kata ini belum tentu dasar gitu ya. Jadi ada imbuhannya. Nah, imbuhan-imbuhan itu biasanya slang. Slang itu kayak gimana sih? Dengan yang biasa kita sebut dengan ini. Nah, kalau di Twitter atau di sosial media itu disingkat menjadi dengan. Kemudian ada lagi apa, ini biasanya juga ape gitu ya. Nah, ini disebut slang ya teman-teman nih. Makanya biasanya kita transformasi ke dalam kata dasar. Sehingga dari processing ini kita bisa menciptakan, menggenerate gitu ya. Prosesnya, output informasinya, informasi yang ini kita dapat di sini. Gitu ya teman-teman. Nah, setelah kita mendapatkan dari data tadi, data, bisnis, informasi. Nah, kita perlu menyimpan informasi ini. Menyimpannya di mana? Bisa ke server, ini database, atau di hard disk kita gitu ya. Local disk. Ini ada flash disk, kemudian hard disk, SSD, dan lain-lain. Nah, ketika kita membutuhkan informasi yang udah disimpan, maka kita sudah tahu kan, kita menyimpannya di mana. Kalau kita menggunakan aplikasi dengan internet, maka kita akan mengambil dari server. Kalau kita menyimpan data kita di laptop kita, maka kita mencarinya di local disk gitu ya teman-teman ya. Dalam hal storage dan retrieval ini udah selesai ya teman-teman ya. Kemudian dalam melakukan transmisi nih, sharing dengan rekan kerja, kemudian atasan dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini kita melakukan namanya transmisi data, penyebaran informasi atau pertukaran informasi gitu ya, penyebaran atau pertukaran. Nah, ternyata kalau di internet itu data yang teman-teman kirim, misalkan file ya, ini ukurannya 1 MB deh. Nah, ketika dikirimkan melalui internet, file tersebut akan dipotong-potong. Misalkan di sini 128 kilobytes, ini juga, ini juga. Nah, inilah yang masuk ke dalam internet gitu ya. Iya, jadi nggak cuma sampai sini ternyata teman-teman. Ini juga diubah ke dalam bentuk bilangan biner. Biner itu apa? Jadi angka mesin gitu ya. 10, 10, bla 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 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini berisi file yang kita kirimkan tadi. Nah, inilah yang masuk ke dalam internet. Kalau mau mendapatkan data tersebut gimana? Nah, dari internet akan melakukan proses baliknya, mengkonversi tadi ya, menerjemahkan biner, kemudian potongan-potongan tersebut disatukan lagi gitu ya, sampai akhirnya mendapatkan file tersebut gitu. Ini yang mungkin teman-teman baru tahu kan ya, data kita yang kita bagikan, kemudian kita download atau kita share. Nah, seperti itulah kira-kira contoh eh, pertukaran informasinya. Lalu di keuntungan dari teknologi informasi, ya ini kan tadi sudah ya. Bisa seperti itu aja sih kalau dari keuntungan teknologi informasi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nggak?
Apakah teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan teknologi informasi, itu sebenarnya ada materi tambahan sih. Diskusi juga boleh loh. Oke. Nah, ini saya coba tampilkan ya, bagaimana caranya memilih database baik ya dalam pembuatan aplikasi ataupun hal-hal lain. Nah, jadi kalau di dunia IT itu ada tiga bagian sih ya dalam pemilihan database. Yang pertama itu ada relational, kemudian ada non-relational, dan in memory. Biasanya yang in memory ini ketika kita restart HP, ketika kita restart laptop, atau kita clear cache browser. Nah, inilah yang terjadi ya teman-teman ya. Data tersebut akan hilang karena disimpannya di dalam suatu memori gitu. Nah, penyimpanan di memori ini biasanya nih ada di sini nih. Gaming session, social chat, dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada yang namanya non-relational. Nah, ini disebutnya NoSQL, no sequence language, tidak tidak berbahasa sequence gitu ya. Jadi menyimpan datanya itu ya dia tuh bisa lebih kompleks, banyak data dan eh, bisa secara otomatis tuh dinamis gitu ya untuk memperlebar ataupun memperbesar eh, database-nya gitu. Nah, biasanya ini bersifatnya di cloud. Paling banyak ya ditemukan di cloud. Kalau di dunia teknologi ini biasanya ada disebutnya tadi ada Azure punyanya Microsoft, ada Oracle punyanya ada MongoDB, kemudian ada Firestore punyanya Google dan lain sebagainya macamnya. Nah, use case-nya tadi nih ada di mobile atau web atau IoT aplikasi gitu ya. IoT itu apa? IoT itu suatu perangkat kecil atau sensor-sensor kecil yang sudah terkoneksi dengan internet gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak misalkan teman-teman menggunakan sensor kebakaran ya. Nah, itu kan sebenarnya IoT ya. IoT kalau di perusahaan besar itu sudah terkoneksi. Jadi bisa didapatkan informasinya kebakarannya di lantai berapa, kemudian nanti bisa langsung dipanggilkan pemadamnya ke sana gitu. Jadi real time sinkronisasi, ini juga bisa offline sinkronisasi gitu ya. Dan ini bisa diterapkan juga di fraud detection dan rekomendasi. Lalu ada relational database. Nah, relational database ini yang sifatnya lebih on-premise. On-premise itu diterapkannya di perusahaan itu sendiri atau ditaruh di gedung gedung perusahaan gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya bisa diterapkan di cloud, tapi agak jarang dan perlu penyesuaian. Nah, relational ini lebih costnya lebih besar sebenarnya. Nah, kalau teman-teman tahu di sini ada ERP, ada e-commerce and web, ada supply chain, inventory management, ada global financial ledger, dan lain sebagainya macamnya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Silakan kalau ada yang ditanyakan.
Selamat malam, Pak. Ya, boleh. Izin bertanya. Tadi kan dijelaskan mengenai keuntungan teknologi informasi. Nah, kalau dampak negatifnya, ada nggak ya tentang dampak negatif teknologi informasi? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang menarik yang saya perlu ambil coretan dulu. Whiteboard. Oke, berarti dampak negatif. Ya, dampak negatif yang terjadi adalah terkait dengan sebenarnya paling banyak adalah kecerobohan atau human error ya disebutnya ya. Di mana ketika human error ini terjadi, maka teknologi informasi ini dilakukan data atau informasi terjadi kebocoran. Nah, kebocoran ini menggunakan apa? Ya, paling banyak kebocoran menggunakan eh, dijual ya, dijual menggunakan aplikasi ya, aplikasi. Sebut saja itu website kemarin ya, website. Even itu ada yang ngejualnya secara langsung, tapi mayoritas paling banyak kan ada di website ya. Mau itu di deep web atau di website umum. Intinya ini adalah teknologi yang menjadi wadah penjualannya. Jadi dampak negatifnya tentu adalah hal-hal kecerobohan, paling banyak ya kecerobohan manusia. Kemudian ada juga sisi faktor lain adalah sebentar, sisi faktornya adalah bencana alam. Jadi teknologi itu ketika terjadi bencana alam seperti hujan besar, kemudian banjir, maka teknologi itu sudah tidak reliable ya, tidak akurat gitu. Pernah nggak sih teman-teman kayak mesen Gojek atau ojek online atau taksi online ya di saat hujan deras? Nah, di saat hujan deras, teman-teman pasti pernah mengalami sulit ya mendapatkan ojek online tersebut ya, ataupun taksi online karena ketidakakuratan aplikasi gitu ya, di mana gangguan yang terjadi dari alam, ini kan alam, ini bisa mengakibatkan kerusakan di teknologi gitu. Kalau kita nyebutnya itu inference, inference. Jadi gangguan yang disebabkan oleh alam ke teknologi. Ketika hujan besar, itu banyak banget medan magnetiknya, sehingga lokasi GPS itu tidak bisa akurat untuk menyesuaikan titiknya. Nah, ketika kita sudah memesan sesuai titik, namun aplikasi ini kan real time ya GPS-nya, jadi secara otomatis akan bergerak lompat sana lompat sini dan mengakibatkan handphone ini lebih cepat habis baterainya. Kemudian juga eh, mengakibatkan si pengendara taksi online ataupun ojolnya ini sulit mendapatkan penumpang karena ya tadi kondisi tersebut dengan GPS yang lompat itu tidak secara tepat gitu ya untuk menangkap orderan yang masuk. Jadi
Itu yang menjadi dampak negatif ya. Selain human error, ada bencana alam, kemudian juga sebenarnya ada kondisi eh, terorisme ataupun perang gitu ya teman-teman ya. Tapi kan itu jarang terjadi ya kalau untuk terorisme ataupun perang. Jadi yang paling banyak adalah human error dan bencana alam. Kira-kira seperti itu sih, Mbak. Apakah sudah cukup tergambar, Mbak? Ya, Pak. Penjelasannya sudah saya pahami. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman, ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, boleh, Mbak. Untuk mengurangi human error, itu seperti apa ya, Pak? Apa kita perlu melakukan pencadangan data atau backup seperti itu? Apa seperti apa, Pak? Terima Baik. kasih. Oke, dalam mengatasi human error ya, oke, di human error ini sebenarnya ada pengaruh-pengaruhnya juga sih. Sambil share juga nih, mungkin sebentar. Dari Telkom University, sebentar. Oke. Jadi human error kan terjadi ada dua sisi ya dalam hal satu penggunaan teknologi yang kurang peduli dengan keamanannya dan juga di sisi server ataupun eh, penyimpanannya. Jadi di sisi orangnya atau penyimpanannya nih. Ketika hal itu terjadi di sisi kurang kepedulian, maka hal ini masuk ke dalam security awareness-nya. Security awareness ini nggak bisa kita belajar otodidak gitu teman-teman ya. Jadi security awareness ini seharusnya perlu dilatih oleh perusahaan ataupun tempat kerja kita sendiri. Ya, misalkan kalau di dunia IT, maka paling banyak yang akan dilakukan adalah phishing simulation. Jadi phishing simulation itu adalah suatu teknik ya untuk melihat apakah teman-teman aware terkait dengan email yang dikirimkan. Apakah teman-teman mengklik link yang ada di email, apakah teman-teman memasukkan data ke website yang ada di email tersebut dan lain sebagainya macamnya. Nah, makanya kita perlu namanya working days security awareness ya di sini ya. Jadi hal-hal ini perlu kita lakukan, kita implementasikan. Kayak misalkan tidak ada download lagu atau film bajakan. Kenapa sih eh, ini penting juga? Karena hal-hal yang berbau bajakan itu ya tentunya menyimpan ya suatu virus, suatu malware yang kita tidak ketahui gitu ya teman-teman. Kemudian pastikan file pribadi dan file kerja ini juga terpisah gitu ya. Jangan sampai ibaratnya penyimpanannya ini sama di satu laptop gitu. Nah, ini dapat menyebabkan kerugian yang eh, banyak gitu. Ketika laptop kita rusak, kita tidak bisa bekerja dan file pribadi kita juga hilang gitu ya. Lalu kita bisa menggunakan lock screen maksimal 1 menit. Nah, lock screen ini yang paling sering diabaikan oleh pegawai gitu. Kenapa sih paling sering diabaikan gitu? Padahal hal ini sangat penting ketika teman-teman ke toilet gitu ya. Nah, minimal laptop itu harus ditutup atau PC tersebut harus di hibernate atau di sleep gitu ya teman-teman ya. Karena kita tidak tahu apakah laptop kita ini menyimpan suatu virus atau malware atau bahkan ada rekan kerja kita yang iseng gitu ya. Nah, iseng ini kan bisa saja dia tidak suka dengan kita atau dia ingin melihat
suatu data sensitif kita. Nah, ini dapat meminimalisir hal tersebut. Selain itu, nah tadi kan ini sangat berkaitan ya menggunakan lock screen dan lock perangkat. Selain itu, kita perlu menggunakan password dengan kombinasi huruf besar dan kecil, serta menggunakan simbol dan juga gunakan PIN ya, ataupun fingerprint kalau ada di laptop gitu ya teman-teman ya. Hal ini berguna, tapi perlu diperhatikan juga perubahan password secara berkala ya. Jadi password itu perlu dilakukan perubahan minimal 3 bulan sekali dan jangan menggunakan password yang sama di dalam satu aplikasi gitu ya. Makanya teman-teman dalam hal penyimpanan password ini bisa menggunakan manajer password ya, password management gitu ya. Teman-teman kalau li- cek di Play Store ataupun di App Store itu adalah password management, gimana cara menyimpannya, aplikasi apa saja yang bisa digunakan. Nah, selain itu, pastikan tidak menyimpan informasi rahasia pada layar. Nih, biasanya juga teman-teman sering uh, diketemui ya, menggunakan sticky notes, di mana di situ berisi password di layar. Nah, kalau ada orang iseng, otomatis dia bisa memfoto ataupun bisa menyimpan data tersebut gitu ya. Nah, pokoknya intinya sih hal-hal ini ini bisa merugikan kita, terutama apalagi ketika password kita ini sama di semua aplikasi. Jadi kalau data kita bocor, kemudian email kantor kita bocor, ada orang yang eh, nyoba-nyoba nih menggunakan email dan password teman-teman yang tidak diganti, maka otomatis database ataupun server perusahaan kita bisa diambil gitu datanya gitu ya teman-teman ya. Nah, itulah yang terjadi di database nasional ya, PDNS 2 gitu teman-teman. Itu akibat kecerobohan satu orang dalam eh, mempublikasi suatu password ya di Google gitu ya. Nah, hal itulah yang menyebabkan ya semua data tersebut kena ransomware. Kira-kira itu sih, Mbak. Tergambar gak ya, Mbak? Gambar, Pak. Terima kasih banyak atas penjelasan. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup karena sudah lelah? Bapak, permisi, izin bertanya. Iya, boleh, Mbak. Tadi kan ada pembahasan soal global internet ya, Pak. Mm-mm. Nah, apakah ada dampak negatif dari penggunaan global internet secara berlebihan? Terima kasih. Oke, ini harus pakai apa, visualisasinya. Ini saya pakai ini aja deh. Saya coba jelaskan kalau dampak negatif dari penggunaan global internet secara berlebihan mungkin ya teman-teman ya. Jadi pernah nggak sih teman-teman ketika mengakses suatu situs itu ada namanya cache. Kayak misalkan apa ya? Saya coba cache atau cookies. Sini agak lama ya ternyata. Ini. Nah, saya jelasin dari sini aja deh, dari gambar ini aja deh. Nah, cache atau cookies ini adalah salah satu teknik marketing yang dilakukan oleh penyedia internet ya, atau penyedia aplikasi seperti yang teman-teman gunakan, misalkan teman-teman menggunakan Google Chrome. Nah, Google Chrome itu menyimpan
data teman-teman sebenarnya secara tidak diketahui oleh teman-teman. Di situ yang disimpan adalah cache dan cookies teman-teman. Teman-teman akses kemana saja, teman-teman membuka apa saja, ini akan eh, tersimpan oleh si Google. Ketika disimpan, maka Google akan mengeluarkan Google Ads-nya. Ya, misalkan ini yang sebagai contoh ya. Nah, akan menampilkan beberapa tampilan Google Ads ya. Kayak misalkan teman-teman terlalu banyak nih nyari scroll di timeline Instagram atau TikTok. Nah, di situ sebenarnya teman-teman sudah di tracking cache, kemudian cookiesnya, teman-teman menyukai apa, teman-teman tidak menyukai apa. Itu kan dilihat dari berapa lama teman-teman melihat postingan tersebut, kemudian like atau tidak, komen atau enggak, maka secara otomatis nanti akan ditampilkan iklan ataupun konten yang sama secara berulang terus sampai dengan timelinenya berisi semua yang mirip dengan apa yang teman-teman suka gitu. Nah, hal itu bisa eh, menimbulkan kerentanan dalam hal privasi gitu ya teman-teman ya. Jadi si penyerang atau hacker ini bisa mengetahui gitu. Oh, teman-teman ternyata suka kucing, maka akan dikirimkan phishing email, kemudian akan dikirimkan contoh gambar kucing di dalam email. Nah, tapi teman-teman nggak tahu nih, gambar tersebut ternyata sudah disisipkan malware atau virus. Jadi ketika gambar ini teman-teman klik, kemudian teman-teman download, secara otomatis akan menyerang laptop ataupun perangkat HP teman-teman gitu ya. Dan akhirnya data teman-teman diambil alih oleh peretas ataupun hacker tersebut gitu. Nah, Oh, itulah yang menyebabkan banyak terjadinya konten sensitif ya yang diupload di internet gitu. Nah, itu yang paling sering terjadi sih kalau yang ditemukan oleh saya ya Mbak. Kira-kira paham gak ya hmm. Mbak? Ah, paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Hmm, Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? gitu. Kalau tidak ada, mungkin mau saya akhiri aja ya teman-teman. Soalnya takutnya teman-teman eh, ada kesibukan lain gitu ya. Jadi kalau berdasarkan riset juga sih, studi ataupun kuliah itu sebenarnya paling efektif maksimal itu 1,5 jam. Di atas itu tidak efektif lagi gitu untuk menangkap informasi. Jadi untuk teman-teman yang tidak bisa hadir, saya harapkan menonton video ini sih nanti sampai selesai. Ya seperti itu agak memahami konsep materi yang diberikan. Baik, Pak, maaf izin bertanya. oke, siap. Boleh Mbak. Untuk absensi bagaimana ya, Pak? Oke, kalau absensi aman sih Mbak, kan bisa dilihat sih dari bagaimana aktivitasnya, dosen bisa ngelihat sih Mbak. Jadi kalau saya sih nanti paling aman sih, pokoknya kalau absensi di sama saya gitu. Yang penting tugas UTS, UAS, dan juga nonton video aja. Kalau kalau udah ikut Zoom ya nggak perlu nonton sebenarnya nggak masalah gitu sih Mbak. Baik, terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Oke. Baik, saya akhiri ya teman-teman ya. Terima kasih atas kehadirannya dan menyempatkan waktu luangnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beraktivitas kembali teman-teman. Ya, selamat malam, Pak. Waalaikumsalam. Malam, Pak. Terima Waalaikumsalam. kasih. Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.